Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Effendi Muhammad Jamal, dari Warung Kopi Rumo Aceh Bengkulu. Malam hari ini kita akan berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana cara membuat kopi dari Cuba. Jadi malam ini kita akan mencoba membuat Cuban Coffee. Oke? Seperti biasa, kita siapkan dulu alatnya. Alatnya masih menggunakan mocha pot. Saya tidak akan membahas bagaimana cara membuat kopi mocha pot. Untuk kopi mocha pot bisa nonton video sebelumnya tentang bagaimana cara membuat kopi dengan mocha pot. Dan lanjutan malam ini adalah kita membuat Cuban Coffee. Yang pertama sekali adalah harus punya kopi. Nggak mungkin bikin kopi tanpa kopi. Nah, dikatakan Cuban Coffee itu bukan berarti semuanya itu dari Kuba, tetapi kopinya ini dari Kepayang, Bengkulu. Nah, malam ini kita coba kopi Robusta. Kopi Robusta Kepayang sebanyak 20 gram. Yang di roast pada level dark atau medium to dark. 23 kelewatan. Ya, 20. Kita grinder pada nomor 2. Nah, jangan terlalu halus seperti bubuk kopi yang di pasar, karena nanti dia nggak bisa tembus airnya. Jadi ketika airnya mendidih, kopinya matang, dia nggak bisa lompat dari boiler bawah melewati bubuk kopi kemudian masuk ke server yang di atas. Nggak bisa lompat. Jadi harus di nomor 2 itu sedang. Kalau kita terlalu kasar, ekstraksinya nggak terlalu strong. Oke, langsung aja. Ini kalau menggrinder kopi Robusta, kalau menggunakan grinder ini sering begitu. Di beberapa teman juga saya lihat terjadi seperti itu karena biji kopinya itu agak besar. Jadi, nah baru habis. Ini kopi sudah kita grinder di 20 gram. Untuk membuat Cuban Coffee, kita harus siapkan gula. Siapkan dulu gula sebelum kopinya mendidih. Nanti gula ini akan kita aduk dengan kecepatan yang sangat tinggi menggunakan air kopi yang keluar dari alat mocha pot ini. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita isi air ke sini. Terserah kita mau kepekatan berapa. Kalau saya menggunakan 200 ml. Oke, 200 ml. Bubuk kopinya kita masukkan 20 gram. Nah, kita ratakan dibelai aja. Nah, dibelai, dielus, jangan ditekan, jangan dipaksa, nanti dia padat. Kalau padat nanti takut kopi air dari sini nggak bisa nembus bubuk kopi. Tinggal letakkan saja pas, kemudian kita pasangkan kepada pasangannya. Nah, jangan dipasangkan selain pasangannya. Oke, sekarang kita letakkan di atas kompor. Kita matikan. Nah, kita mulai. Oke, kita hidupkan timernya. Kopi ini akan matang di sekitar 4 menit. Jadi biar nggak buang waktu nonton videonya terlalu lama hanya menunggu ini, kita skip saja. Nanti ketika dia hampir di menit keempat nanti kita on lagi. Oke, sekarang sudah masuk 4 menit. Kita jaga-jaga
pas dia keluar ada pemandangan yang sangat asik untuk dilihat. Nanti sebelum keluar dia ada tanda-tanda, biasanya ada suara semacam turbulensi yang sedikit ada getaran-getaran. Nah, ini pemandangan yang ditunggu-tunggu terjadi. Sebentar lagi akan kita buat Cuban coffee. Nah, kita siapkan 2 sendok. Oke, kita siapkan 2 sendok gula. Kemudian kita coba ambil dari sini. Kira-kira 2 sendok kopi kurang lebih. Nah, ini diaduk kelebihan kopinya. Ya, dia sebenarnya perbandingannya 1:1. Nah, itu muncratan terakhir itu di situ klimaksnya yang luar biasa. Ya. Ya. Itu. Nah, sekarang kita kocok ini. Ini kopinya kayaknya kebanyakan tadi, tapi nggak apa-apa, kita tambah gula. Nanti sebenarnya ini 1:1. 1 sendok kopi, 1 sendok gula. Kalau 2 sendok gula berarti 2 sendok kopi. Nah, kita kocok sampai dia larut dan menyerupai selai. Nah, jadi biar nggak terlalu lama, di skip dulu ya. Nah, ini udah kurang lebih udah 1 menit saya begini aja nih. Bayangkan begini pengorbanan kita bikin kopi, kalau jualan kira-kira berapa harganya ini ya? Bukan di harga kopinya, di harga ini mengaduknya ini. Ya, kayaknya ini sudah seperti selai. Ya, udah seperti selai. Wow, ini nikmat sekali. Nikmat yang luar biasa Allah kasih kepada kita. Lalu nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Ya, nikmati. Wow. Baru melihat saja udah terasa nikmatnya, apalagi kalau diminum. Kita tambah 2 sendok gula yang sudah dilarutkan. Wow, atasnya. Kemudian kita aduk. Ini gelas pertama. Nah, gelas kedua. Ya, Anda tentu melihat bagaimana itu yang mengapung di atasnya. Ya, kita tambah gulanya. Wow. Kita coba minum ya. Ini Cuban kopi sudah siap kita nikmati. Aromanya eksotik dari negeri Fidel Castro. Cuban kopi, selamat menikmati. Wow. Susah dilukiskan dengan kata-kata.
Harus Anda coba, harus Anda nikmati sendiri. Itu tip dari saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melani Sori, dan malam hari ini saya bersama pakar kopi kita, Bang Effendi. Nah, malam hari ini kita akan berbagi ilmu bersama Bang Pendi, cara menyeduh kopi Aceh. Kopi Aceh kan sangat fenomenal karena orang Aceh itu sangat hobi ngopi, dan kita beruntung malam hari ini kita langsung ketemu dengan pakarnya. Nah, saya tidak akan mengganggu Abang, silahkan untuk menyampaikan ilmunya, tutorial ataupun cara menyeduh kopi Aceh. Lanjut Bang. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya pada malam hari ini dari Warung Kopi Rumah Aceh, bersama saya Effendi, tentang bagaimana caranya menyeduh kopi Aceh yang benar. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap pertama, yaitu penyediaan bahan-bahan. Yang paling pertama adalah kopi. Ini kopi Aceh itu bisa di zoom. Dia kasar. Kalau di Aceh itu bisa lebih kasar lagi. Ini ya. Kopi Aceh kasar. Dan kopi Aceh ini biasanya dia dibuat dari kopi robusta. Kemudian pada saat dia di roasting itu dicampur dengan berbagai macam bahan. Salah satunya karamel dari gula merah dan gula putih. Juga kadangkala memasukkan blue band ke dalamnya pada saat roasting. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan yaitu saringan. Ini yang khasnya Bang. Iya, ini khasnya. Ini saringan dari kain katun. Ya, kain katun atau tetron boleh. Jadi dengan lingkaran yang sederhana. Ini yang kecil, yang medium. Yang ketiga mug atau gayung atau apapun namanya. Yang seperti ini boleh stand. Baik, yang pertama sekali kita siapkan ini air dengan rasio 1:12. Nanti kopinya 15 gram, kemudian airnya 1:12, berarti 180 ml. 180 ml ditambah setengah atau 3/4 ditambah, nanti tersisa untuk pembakaran yang hilang, kemudian sebagian dia menyerap di bubuk kopi. Jadi air kopi yang akan kita teteskan ke dalam gelas ini nanti pas segelas. Oke, kita takar. Ini sengaja air yang sudah panas dipanasin lagi biar nggak terlalu lama. Nah, 1 gelas lebih. Ya, dikira-kira aja. Segitu kira-kira. Kemudian kita panaskan. Ini airnya sudah panas, tapi belum mendidih. Gitu. Boleh dipus. Oke, airnya sudah mendidih. Ini sudah mulai bergerak. Sebentar lagi melegak. Ini langsung kita kasih bubuk kopi. Saya sudah menakar ini sekitar 2 skop. 1 skop, 2 skop. Ini harus langsung kita kecilkan pada api lilin. Kalau tidak, dia akan keluar, akan meluap. Ya, kemudian ya, ini setelah mendidih tadi kita kasih kopi. Saya kasih 2 skop ini sekitar 15 gram kurang lebih atau 16 gram. Kemudian apinya harus langsung kita kecilkan ke api lilin. Kita tunggu sampai 2 menit kira-kira. Ini pakai timer. Selama 2 menit kita biarkan dia di dalam air. Biar kopinya, bubuk kopinya itu kontak dengan air, kemudian mengeluarkan inti sarinya menyatu dengan kopi. Kita lihat ini baru 20 detik, 30 detik. Sampai 2 menit. 2 menit dibiarkan kayak gini, itu
di cara orang Aceh memang seperti ini, karena dia minumnya bukan air seduhan kopi, tapi air rebusan kopi. Jadi kopi yang direbus itu kemudian airnya bercampur dengan kopi. Yang terjadi adalah ekstraksi kopi dengan cara merebus. Seperti orang minum jamu 2 gelas jadi 1 gelas. Ini minum kopi 1,5 gelas jadi 1 gelas. Kira-kira seperti itu. Kebiasaan orang Aceh. Ini sudah 1 menit. Bisa di-post apa? Oke, kita melihat ini aroma kopinya sudah harum, sudah keluar. Kemudian kelihatan bubuk kopinya yang di dalam ini menggelegak, bergerak. Sudah 2 menit, artinya kontak antara bubuk kopi dengan air itu sudah 2 menit. Itu sudah ada penyatuan rasa. Cukup segini, kemudian langsung kita masukkan ke dalam saringan. Pindahkan dulu. Nah, dekatkan dia. Matikan kompornya. Kemudian airnya dituang ke dalam saringan. Ini yang paling khas. Iya. Nah, setelah kita masuk ke saringan ini, kita balas lagi. Kita bilas lagi sekali lagi. Oke, sekali lagi. Biasanya orang Aceh itu menyaring itu sampai 5 kali. Saya nggak tahu apa alasannya dan ganjil. Kalau nggak 5 kali, 3 kali. Nah, ini 2 kali kita pakai, 3 kali cukup. Karena kita 3 kali. Iya. Mungkin kalau mau lebih itu 7 kali. Dia agak diangkat. Ya, biar kelihatan. Di zoom nggak apa-apa ke sini. Nah, diangkat. Jadi waktu diangkat, jadi buih-buih dari kucuran ini, dari kucuran air kopi, gemericik, dia menciptakan visual yang menarik untuk dinikmati. Oke, sekarang kopi Aceh siap dinikmati. Beginilah cara seduh kopi Aceh. Demikian tips dan cara yang saya bagi pada malam hari ini dari Warung Kopi Rumah Aceh. Saya Effendi. Selamat malam, selamat mencoba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Effendi Muhammad Jamal. Kali ini kita di studio kopi di rumah karena stay at home, ngopi dari rumah. Hari ini saya akan berbagi sedikit kepada teman-teman yang sedang ada di rumah, kepingin kopi keluar, tapi terkendala dengan kondisi dan sebagainya. Jadi hari ini saya akan berbagi tips dan cara atau tutorial atau apapun namanya tentang bagaimana membuat kopi. Dan salah satu yang paling viral sekarang adalah Dalgona Coffee. Hari ini kita bikin 2 versi. Satu menggunakan kopi instan. Saya nggak nyebut namanya, baca aja. Yang kedua kita bikin versi espresso. Oke, yang pertama sekali karena kita melakukan 2 versi, satu versi kopi instan Nescafe, yang kedua versi espresso. Jadi yang pertama sekali harus kita lakukan adalah membuat espresso, kemudian kita dinginkan. Kenapa harus dinginkan? Nanti ada penjelasannya. Karena kita melakukan 2 versi, satu versi Nescafe dan satu lagi versi espresso. Sekarang kita siapkan dulu espressonya. Saya menggunakan house blend, katakan sajalah percampuran antara Robusta dengan Arabica dengan komposisi ya masing-masing lah, setiap kedai kopi punya komposisi, dan ini sudah disetting untuk double shoot. Distribusi, kita nggak sedang tutorial membuat espresso.
Oke, sudah di setting double shoot. Ini espressonya sudah siap. Sekarang espressonya kita dinginkan di dalam kulkas beberapa saat sampai dia dingin. Espresso yang kita buat tadi sudah kita masukkan ke dalam pendingin, sudah kita siapkan. Nanti kita ngambil setengahnya karena ini double shoot. Nanti kita buat single shoot saja. Kemudian di tangan saya sekarang sudah ada kopi instan Nescafe yang untuk kita jadikan juga untuk dalgona kopi dari versi Nescafe. Nanti kita buat dua-duanya. Oke, langsung saja satu bungkus Nescafe kita buka, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas. Dua bungkus kemasan. Kemudian kita tuangkan air. Saya pakai air es yang sudah dicairkan atau air biasa yang dikasih es, karena air dingin lebih cepat membuat foam atau semacam krem dalgonanya gitu. Kemudian gula lebih kurang 2 sendok atau tergantung seleranya aja. Ini kopi, air es dan gulanya sudah kita campur. Kemudian kita boleh mengocoknya dengan mixer atau masukkan ke dalam blender atau garpu, ataupun ada untuk pembuat susu yang dari elektrik. Kemudian boleh juga menggunakan lidi yang disatukan seperti mengocok telur di rumah makan Padang atau teh talua kata orang Padang. Boleh juga, itu akan membantu mengembangkan si foamnya. Oke, sekarang kita langsung coba. Ini kita aduk lebih kurang 4-5 menit. Kita kasih speednya, kita cepatin. Lumayan lama. Ini nampaknya sudah cukup mengembang foamnya. Kayaknya sudah kita cukupkan. Kita cukupkan. Kita semua. Nah, inilah hasil kocokan tadi untuk membuat semacam krem ya. Ini udah kayak selai ya. Udah kayak selai. Nah, jadi takaran ini kita buat untuk satu gelas. Untuk satu gelas. Kalau gelasnya gelas segini, berarti nanti kira-kira kita kosongkan segini. Jangan sampai penuh sekali, karena untuk mengaduk. Karena kalau nggak kita aduk, dia itu susah mengaduk. Karena 100% kopinya ada di dalam krem, ya, krem, kopi dan gula. 100% ada di sana.
Sementara di bawah nanti susu. Jadi kalau kita nggak mengadu atau nggak memberi ruang untuk adukan, nanti yang kita minum itu cenderung salah satunya, apakah kopinya saja yang bercampur dengan gula atau susunya saja. Jadi nanti meminumnya kita harus diaduk dulu. Langsung saja. Nanti kalau Anda di rumah ingin membuat, diimprove saja. Sebenarnya dalam kopi ini nggak ada matematik ya, nggak ada matematik. Semuanya diimprove. Kalau di sana misalnya adanya gula aren atau gula semut, ya pakai gula semut. Adanya gula putih atau gula pasir, pakai gula pasir. Adanya es batu yang dibuat dari plastik kemudian dipecahin seperti ini, ya gunakanlah. Kalau adanya es kube yang atau es cube kata ini, gunakan saja apa yang ada. Yang penting ngopi itu harus enjoy. Jangan sampai ngopi itu terlalu matematis sehingga membuat kita bingung sendiri. Ini susu saya gunakan fresh milk. Nggak ada susu fresh milk, boleh gunakan susu UHT yang full cream. Nggak ada juga apa yang ada. Pokoknya jangan sampai nggak jadi. Kita kocok. Kita kasih susu secukupnya. Kalau mau ditimbang boleh. Tapi nggak ditimbang juga boleh. Bisa dikira-kira dengan es segini, kemudian susunya. Ya. Lalu kita tuangkan kremnya di atas. Ya, black pot itu kalau dalam ngopi kadang-kadang memang harus dibuat seperti ini biar kelihatan lebih heboh. Kalau masalah menghias, itu tergantung kreativitas kita masing-masing nanti. Nah, jadi ini dalgona menggunakan kopi saset atau kopi instan Nescafe. Kalau mau menghias, kita bisa buat semacam hiasan di atasnya. Jadi untuk memberi hiasan tadi itu jangan pula harus terlalu matematis. Kita bisa dengan kreativitas kita masing-masing. Saya mencoba menuangkan kopi espresso beberapa titik di atasnya. Ya, inilah dia dalgona dengan menggunakan Nescafe. Bisa dikreasikan sendiri lagi, bisa lebih kental atau menambah kopinya, itu tergantung selera kita. Oke, berikutnya kita buat dalgona versi espresso. Oke, kita sudah menyiapkan espresso yang sudah didinginkan. Untuk single shotnya. Oke, langsung aja kita praktekkan yang kedua, yaitu menggunakan espresso. Kita masukkan espressonya. Kemudian langsung kita kocok menggunakan mixer. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya ini agak susah mengeluarkan foamnya.
Karena ini kopi murni, kopi espresso, dia nggak mengandung pengemosi ya, atau emulsifier. Sementara yang instan itu dia menggunakan emulsifier, sudah mengandung di dalamnya, jadi lebih kental dan lebih cepat. Ini sudah hampir 5 menit, tapi hasilnya belum maksimal. Tapi kita apa adanya aja ya, memang seperti ini. Kita mau coba buat perbandingan, jadi lebih cair ketimbang yang menggunakan kopi instan ya. Ini sudah kita mix dengan mixer, jadi hasilnya ya nggak sekental yang menggunakan kopi instan, karena di dalam kopi instan itu mengandung emulsifier atau pengemulsi, sehingga dia bisa kental waktu proses pembuatan kopinya. Sedangkan kopi espresso adalah kopi murni, pure kopi dengan gula, kemudian kita mix. Jadi hasilnya seperti ini. Mungkin ada teman-teman lain yang mencoba di rumah yang bisa lebih maksimal, itu beruntung. Nah, sekarang langsung kita masukkan esnya. Sebaiknya untuk musim sekarang itu minum dalgona tanpa es ya. Bikin dalgona hangat atau panas atau tanpa. Soalnya kopi esnya sendiri, susunya sendiri sudah dari lemari pendingin. Oke, langsung saja kita tuangkan susunya. Seperti rasio tadi, ini berapa gram? Dikira-kira saja. Kalau mau nambah es lagi, tinggal ditambah. Jangan terlalu matematis. Nah, ini krimnya kita tuang pelan-pelan. Tentu saja dia tidak sama dengan menggunakan krimnya. Kita ambil beginilah dalgona kopi menggunakan kopi espresso. Oke, inilah dua dalgona kopi yang berbeda versi. Yang ini menggunakan kopi instan Nescafe, yang ini menggunakan espresso. Tampilannya dinilaikan sendiri. Demikianlah tips dari kami cara membuat dalgona kopi yang lagi viral itu dengan cara yang simple, jangan disusah. Yang ada adalah perasaan. Bagaimana mengukur sendiri dengan feeling, kemudian mencicip dengan rasa, karena hakikatnya cuma ada dua. Enak dengan tidak enak. Atau satu lagi, enak sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya, Effendi Muhammad Jamal dari Warung Kopi Rumoh Aceh. Malam ini saya akan memberi sedikit tips atau tutorial atau cara membuat kopi dengan alat French press. Oke. Yang pertama sekali adalah kita siapkan alatnya. Ini French press. Yang kedua kopinya. Yang ketiga grindernya. Oke. Malam ini kita coba
kopi daerah kita sendiri, kopi Arabica Kepahyang, kopi Arabica Rejang. Wow, luar biasa wanginya. Kita menggunakan 15 gram kopi Arabica Kepahyang, 15 gram. Langsung lebih nih. Oke, 15 gram. Oke, ini kopinya 15 gram. Kita giling, dia harus agak kasar karena ini nanti kan disaring di bawah. Ini ada di bawahnya kan ada penyaringnya nih. Ini penyaringnya. Jadi supaya dia nggak lewat penyaring, makanya kopinya harus kasar. Kita pakai di nomor 5 atau 5,5 gitu. Tapi malam ini kita pakai di nomor 5 aja. Boleh dicek kekasarannya. Oh, boleh ditambah sedikit. Ya. Ya. Masih ada. Oke, ini bubuk kopinya kasar. Ya. Ini 15 gram. Nanti kita tambah air 180 ml, yang berarti 1:12. Itu perbandingan yang sedang. Jadi nggak terlalu pekat atau kental, enggak juga terlalu cair atau encer ya. Ini langsung aja kita taruh ke bawah ini. Kopi 15 gram kita letakkan di ya. Oke. Ini kita taruh di atas timbangan. Kalau ada timbangan, kalau nggak ada timbangan nanti boleh dikira-kira. Kita nolkan dulu. Oke. Jadi ini kita siram airnya 2 kali berat kopi. 2 kali berat kopi tadi kan kopinya 15 gram ya. Nah, berarti air 30. Nah, ini 30. Kita aduk. Kita aduk. Ya. Ini kremanya keluar. Kita biarin sebentar 20 detik. Ya, sekarang sudah 20 detik. Kita siram sampai 180. Ini sesuai perbandingan yang kita rencanakan. Langsung aja. Udah 180. Nah, kemudian kita pasang ini, diturunkan ke bawah, jangan sampai kena ke kopinya dulu. Jadi dia ngambang di atas kopi, ya. Nah, kita tunggu dia minimal 2 menit. Nah, mau nunggu 2 menit atau oke, tunggu 2 menit ya, di pause dulu. Kita cuci dulu cangkir kita dengan air panas ya. Yang pertama supaya kan cangkirnya itu menyerap panas. Yang kedua supaya lebih higienis. Oke. Nah, ini setelah 2 menit, maka ini baru kita tekan sampai ke bawah. Tekan sampai ke bawah. Nah, jadi bubuk kopinya ada di bawah. Nah, sebaiknya jangan 2 menit ya, 4 menit gitu. Tapi minimal 2 menit. Sebaiknya 4 menit kontak dia. Kita tunggu sampai 4 menit. Oh, sekarang sudah 4 menit. Ini siap kita tuangkan ke dalam cangkir. Nah, ini ada penyaringnya lagi di atasnya. Baru kita tuangkan.
Ya. Pas satu cangkir. Kopi dengan alat French press. Ini alat dari Prancis, maka dibilang French press dari Prancis. Ini sudah terekstraksi selama 4 menit tadi. Ini hasilnya. Kemudian ini siap diminum. Demikianlah tips cara membuat kopi dengan alat French press pada malam hari ini. Ini sudah siap dinikmati dan sebaiknya minum kopi tanpa gula. Dari Warung Kopi Rumah Aceh mengucapkan selamat malam, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini bertemu kembali bersama saya Effendi dan Warung Kopi Rumah Aceh membagi tips kepada Anda bagaimana cara menyeduh kopi dengan metode V60. Oke, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Yang satu V60, filter V60, server, timbangan digital, grinder, kopi, dan kettle leher angsa. Oke, langsung saja kita mulai menyeduh kopi dengan metode V60. Ini kopinya, saya menggunakan kopi Gayo dengan proses wine dan di roastingnya itu pada level medium to dark, lewat medium sedikit, sehingga bodinya itu agak berminyak-minyak. Oke, sekarang kita menimbang kopinya sebanyak 15 gram. Kita nolkan dulu. Kita nolkan. Kemudian kopinya 15 gram. Lebih. 17, 15. Nah, pas. Nah. 15 gram kopi. Nah. Kemudian filternya kita lipat dulu, kemudian kita lipat 2 lagi, kemudian baru kita buka agar dia pada saat kita letakkan pada V60-nya itu langsung pas. Nah, untuk memulainya kita sebaiknya filter ini kita cuci dulu dengan menyiramnya dengan air panas. Ada 2 hal kenapa kita harus menyiramnya dengan air panas. Satu, berniat mencuci. Kita ini kan dari pabrik, kita nggak tahu bekas apa atau bagaimana prosesnya di sana. Jadi untuk lebih meyakinkan kita cuci. Yang kedua, ini dari kertas, dan kertas itu biasanya cenderung membawa bau atau aroma. Jadi nanti agar tidak aroma kertas terbawa ke dalam tes kopi. Jadi kita siram dulu. Kita siram sampai basah. Oke. Jadi mencuci filter sekaligus mencuci server. Kita buang airnya. Oke. Sekarang kopinya kita giling dengan size di medium. Saya menggunakan di 5,5 agar kopinya itu nggak terlalu tebal, nggak terlalu
rasa pahitnya itu nggak terlalu dapat, lebih clean gitu. Oke, ini green size-nya untuk di 5,5. Kelihatan ya? Ya. Kemudian langsung aja kita letakkan pada pond filternya. Oke. Saya letakkan di atas timbangan karena nanti kita akan membuat perbandingan, karena kopi tadi di 15 gram, perbandingannya 1:12, maka akan saya nolkan dulu. Nanti penyeduhannya selama 3 menit, itu di termasuk medium drip. Kalau ada yang suka dengan yang lebih tebal, slow drip, itu menggunakan sekitar 4 menit. Ada yang fast drip di 2 menit. Kita menggunakan yang di 3 menit. Jadi langsung aja kita mulai di di angka 0 di timernya. Kemudian di sini juga di timbangan airnya di angka 0. Nanti kita berhenti di 180 dan di sini kita paskan dengan waktu di 3 menit. Nah, disitulah seninya bagaimana memadukan atau mencocokkan antara timer dengan jumlah air yang kita siram di sini. Oke, kita mulai. Sebelum dimulai kita menggunakan air dengan suhu 85 derajat. Oke, 85 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Ini kita tunggu 30 detik, 20 detik cukup untuk blooming. Dia mengeluarkan karbon-karbonnya. Kita hitung. Jadi dalam proses blooming ini dia mengeluarkan gas-gas karbon-karbonnya, kemudian baru kita siram lagi setelah 20 detik. Nah, ini sudah 20 detik, kita siram lagi. Ya. Kita tunggu sebentar sampai dia mulai ini supaya airnya nggak bergenang di situ. Nah, kita siram lagi. Jadi metode V60 ini sendiri sebenarnya ini metode dasarnya. Tapi bagi yang sudah mahir dan sudah sering melakukan percobaan, banyak yang melakukan dengan hal-hal yang baru. Itu sah-sah saja dalam ilmu perkopian. Jadi tidak berarti yang saya lakukan ini adalah suatu hal yang mutlak untuk diikuti, ditiru dan sesuatu yang paling benar. Satu hal yang paling diingat bahwa dalam kopi nggak ada satupun cara yang benar dan tidak ada satupun cara yang salah. Semuanya bisa dikatakan benar, semuanya bisa dikatakan salah karena dia tergantung pada cita rasa. Dan semua cita rasa kopi itu pada suatu saat akan ketemu dengan orangnya sendiri, si penyuka cita rasa itu. Gitu. Kita lanjut. Kenapa harus diputar-putar? Kalau langsung di situ saja dia akan terjadi lubang dan nggak merata ininya. Ini sudah 153 dan ini baru 2 menit lebih sedikit. Ya. Yang kita rencanakan 3 menit, kalau tercapai berarti pas feeling kita. Kalau enggak di 2,5
Ini sudah hampir 180. Dia puring ini waktunya berkisar 2 sampai 4 menit. Yang paling lambat 4 menit, yang paling cepat 2 menit. Oke. Pas 180. 2,8. Tek, oke. Pas 3 menit. Ini fisiknya sudah selesai di drip ke dalam server. Aromanya keluar, itu aroma dari aroma dari wine itu agak ketapi-tapian. Ini untuk diminum apalagi di tengah malam seperti ini luar biasa. Nah, ini sudah siap kita tuangkan ke dalam gelas. Sebelumnya kita cuci dulu gelasnya dengan air panas. Kita buang. Ya, siap dituangkan ke dalam gelas. Dan untuk dinikmati, supaya ada seninya, dan salah satu bukti kopi itu masih segar adalah ada buih-buihnya di atasnya. Seru. V60 siap untuk dinikmati. Sekian tips dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Effendi Muhammad Jamal dari Warung Kopi Rumo Aceh, Bengkulu. Melanjutkan dari video kita sebelumnya tentang kopi Sanger. Kayaknya belum lengkap kalau nggak dipraktekkan seperti apa sebenarnya membuat kopi Sanger. Nah, di depan kita sudah beberapa alat. Seperti di video sebelumnya saya sudah mencoba mendefinisikan apa itu kopi Sanger. Dan dalam perkembangannya, kopi Sanger itu tidak terbatas oleh alat-alat tradisional yang ada di Aceh. Kita bisa membuat kopi Sanger secara pengalaman saya, bisa dengan espresso, bisa dengan mocha pot, bisa juga kita membuatnya dengan alat Vietnam drip. Karena setelah saya coba konversi beberapa alat-alat itu untuk membuat kopi yang selaras dengan kopi Sanger, itu bisa dilakukan dengan beberapa alat tersebut. Espresso, mocha pot, Vietnam drip itu bisa untuk membuat kopi Sanger. Nah, untuk hari ini mungkin kita coba dengan cara espresso. Kebetulan ada mesin espressonya. Malam ini saya menggunakan kopi Robusta Curup, Rejang Lebong, Bengkulu. Kemudian nanti kita coba juga buat dengan cara Vietnam drip, ya, Vietnam drip. Masih tetap menggunakan kopi dari Robusta Rejang Lebong Curup. Oke, kita lanjut. Sekarang saya ingin melanjutkan cerita kita tadi dengan membuat espressonya dulu. Saya tidak sedang tutorial membuat kopi espresso, jadi tutorial membuat kopi Sanger. Jadi kopi Sanger ini saya timbang untuk double espresso, kopi Robusta ini sebanyak 18 gram. Ya, 18 atau 19 gram. Kalau pakai ini sudah house blend. Jadi ini kita pakai pure Robusta, 18 gram. Langsung kita grinder di sini.
Ini gelas segini biasanya di Aceh digunakan untuk sangar. Jadi kita isi susunya sekitar 1 cm dari bawah. Nah, kira-kira 1 cm dari bawah. Kira-kira kurang lebih 1 cm. Ya. Langsung kita espressokan ke sini. Jadi espresso yang keluar ke sini nanti sekitar di setengah. Lalu sisanya kita isi air panas. Oke. Ini susu, ini espresso robusta, kemudian kita penuhkan dengan air panas. Ini kopi espressonya tadi dengan ini kremanya, kalau dengan espresso kan banyak ya. Sisanya kita pah dengan air panas. Ini air panas. Langsung dikucur agak tinggi supaya buih-buihnya seharusnya lebih dari awal tadi lebih tinggi kita angkat, karena salah satu kesan kopi sangar itu adalah pada buih-buih kucuran. Selain krema ini dia ada buih-buih kucuran. Nah, ini adalah tampilan kopi sangar sebelum diaduk. Nah, sekarang kita coba aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa tampilannya. Jadi dia itu nggak dominan susu, sehingga warna coklat kopi itu tetap dominan pada warna kopi, pada visual kopi. Ini kita cicip ya. Maaf ya sambil berdiri dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Pas. Oke. Inilah kopi sangar dengan kopi robusta dibuat dengan mesin espresso. Ini hasil akhirnya. Sempurna. Silakan dicoba. Selain dengan mesin espresso, boleh juga dibuat dengan mocha pot, dengan Vietnam drip. Itu juga sangat enak. Silakan dicoba. Demikian dari Warung Kopi Rumo Aceh, saya Effendi Muhammad Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Effendi Muhammad Jamal kembali berbagi tips kepada Anda cara membuat kopi susu Vietnam. Oke, langsung aja. Alat-alat yang harus kita siapkan yaitu alat yang namanya Vietnam drip. Alat Vietnam drip terbagi dari beberapa bagian, penutup bawah dan lain-lain. Dan kita juga menyiapkan ini grinder ya, atau penggiling kopi. Nanti kita setel di medium di nomor 5,5, boleh juga di nomor 5 atau 5,5. Dia semakin halus dia akan semakin lama airnya nanti menetes dan rasa kopinya akan lebih pahit. Tapi nggak ada masalah karena kopi Vietnam biasanya dicampur dengan susu. Dan kopi yang kita gunakan kali ini adalah kopi Arabica. Kenapa, Bang? Menggunakan kopi Arabica yang pertama aromanya itu sangat harum. Kemudian taste kopinya itu sangat kaya. Pahitnya ada, asamnya, kemudian aroma-aroma karamelnya juga ada. Oke, langsung aja. Kopinya kita pakai ditimbang dulu. Ditimbang dulu 15 gram. Ya.
15 gram. Langsung kita giling di green. Nah, selesai menggiling bubuk kopi dengan kekasaran yang medium tadi, dia sekasar pasir pantai, supaya dia pori-porinya nanti waktu menetes airnya lebih cepat. Dan dengan cara seperti ini pahitnya kurang. Kalau Anda ingin pahit lagi, boleh dihaluskan lagi. Kemudian alat V6 drip ini gampang untuk didapatkan di toko-toko pecah belah atau di toko-toko penjual alat kopi. Harganya hanya berkisar Rp85.000 sampai Rp100.000. Oke, langsung aja. Ini tatakan bawah kita letakkan di atas gelas. Karena kita menggunakan susu, maka untuk susunya saya sarankan 35 ml satu takaran ini. Karena kalau susunya terlalu banyak nanti rasanya terlalu manis dan nggak enak. Jadi dengan susu segini rasa kopinya tuh masih terasa sekali. Oke, ini 35 ml. Oke, sudah habis. Kemudian tatakan bawahnya kita letakkan di sini. Ini temper bagian dalam V6 drip. Kita sedikit ratakan sambil menekan. Oke, tinggal letakkan di atas di sini. Kemudian kita siapkan air panas dengan suhu 85 derajat. Nah, ini masih 100 derajat. Berarti kita harus menunggunya sekitar 2 menit. Menunggu suhunya? Iya, menunggu suhunya turun sampai 2 menit. Jadi suhu air yang terbaik untuk dituangkan ke dalam V6 drip, alat V6 drip adalah di sekitar 90 derajat. Kalau saya punya termometer, kalau di rumah nggak ada termometer, kira-kira setelah mendidih itu ditunggu aja sekitar 3 menit atau 2 menit, kemudian siap dituangkan. Dengan 2 menit itu insya Allah dia sudah berada pada posisi sekitar 85-90 derajat. Oke, segera kita tuang ke dalam alat V6 drip. Kita tuang pelan-pelan, kita rata dulu. Sebentar lagi dia akan blooming istilahnya. Jadi kopinya terserap, airnya terserap oleh kopi, dia mengeluarkan dulu karbonnya, dan proses pematangan kopi oleh air kira-kira ini. Kalau ada alatnya kira-kira 20 detik. Kalau nggak ada boleh dihitung 1, 2, 3 sampai 20. Kita lihat di sini. Ini sudah sampai 10 detik. Oke, 20 detik proses blooming sudah selesai. Kemudian tinggal kita siram aja. Boleh, ini bebas mau melingkar kiri ke kanan, kanan ke kiri, atau di sini juga boleh di tengah-tengah ini biar dia turunnya lebih rata. Ya, sampai penuh. Kemudian kita tunggu dia sampai menetes. Ya, lihat ini sudah mulai menetes. Ini bisa kita tutup supaya udara yang masuk untuk menekan dia menetes jangan terlalu cepat. Jadi proses kontak antara air di dalam V6 drip dengan bubuk kopinya agak sedikit lama, sehingga aroma dan taste kopi itu sendiri itu turun ke dalam gelas secara sempurna.
Mulai netes ya? Iya, ini mulai menetes. Ya, biasanya menetes ini sampai 2 sampai 3 menit. Kita lihat tetesan-tetesan sudah mulai habis. Ini sekarang kopi Vietnam Drip sudah siap dinikmati. Kita lihat dari sini juga sudah mulai sudah kering, nggak ada Udah kering ya? nggak ada lagi kopinya. Ini ampasnya cuma sekali pakai, setelah itu langsung dibuang. Oke, ini kopi Vietnam Drip siap dinikmati. Bisa diangkat. Ya, ini tinggal diaduk. Jadi susunya kalau suka segini boleh. Saya anjurkan sebenarnya dia cukup di 30 ml kopi susu kental manis. Nggak pakai gula lagi ya Bang ya? Nggak pakai gula karena susu kental manis sudah ada manisnya. Oke, demikian tips dari saya malam hari ini dari Warung Kopi Aceh. Selamat mencoba. Terima kasih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Muhammad Jamal dari Warung Kopi Rumah Aceh akan berbagi tips kepada Anda pada malam hari ini, yaitu cara membuat kopi tubruk yang enak. Oke, langsung saja. Yang pertama sekali kita siapkan alat-alatnya. Ini namanya kettler atau leher angsa, ceret leher angsa, supaya airnya yang mengalir itu lebih konstan dan stabil. Tapi kalau Anda di rumah nggak punya, boleh menggunakan milk jug atau gelas takar yang ada bibir lancip supaya pas kita tuang nanti dia airnya turunnya stabil. Kemudian kedua, timbangan digital. Kalau ada, kalau nggak ada boleh ditakar dengan sendok, misalnya 2 sendok makan untuk takaran sekitar 12 atau 15 gram. Yang ketiga, ini grinder atau kopi penggiling kopi. Kebetulan ini yang merek ini kita menggunakan pada size kopi nanti di size medium. Untuk tubruk boleh di angka 4, 4,5 atau 5. Ini di medium. Jadi kita untuk hari ini kita pakai yang di 4,5 aja. Kenapa dia harus kasar? Karena kalau terlalu halus seperti kopi pasar yang seperti talk atau bedak, talk itu dia cenderung lebih pahit. Kemudian bubuknya atau serbuknya itu cenderung bercampur dengan air sehingga waktu kita minum serbuknya ikut terminum gitu. Oke, langsung saja. Yang pertama sekali kita siapkan kopi yang kita timbang. Untuk kali ini kita menggunakan 15 gram. 15 gram kopi. Saya menggunakan kopi Arabica yang roastnya itu pada level medium. Ya, kita coba di 15 gram. 10, 13, 15. Oke, lebih kurang minta maaf. Jangan terlalu terikat dengan ukuran. Oke, langsung aja kita tuangkan ke dalam grinder dengan nomor size di 4,5. Oke. Oke, ini kopi pada size 4,5, dia masih bersifat kasar, granul, bukan seperti bubuk-bubuk kopi yang berada di pasar. Yang di pasar itu biasanya dia sudah sehalus tepung atau bedak. Oke. Nah, selanjutnya air yang kita gunakan nanti adalah air, jumlah air yang kita gunakan itu 180 ml atau perbandingannya 1:12 karena ini di 15 gram kopi, nanti airnya jadi 180 ml.
Dan air yang kita gunakan adalah air yang suhunya tidak 100 derajat, tidak air mendidih, tetapi air yang antara 85 sampai 90 derajat, sehingga aroma kopi atau taste dari kopi itu sendiri nggak terbang, nggak keluar, nggak hilang oleh panasnya air kopi. Nah, untuk di sini kita menggunakan termometer ke 85 derajat. Sedangkan ibu-ibu atau siapapun di rumah yang melihat, tipsnya kira-kira dari mendidih kemudian ditunggu sekitar 3 menit itu sudah pada suhu sekitar 85 derajat. Oke, langsung aja kita ambil airnya. Airnya yang sudah dididihkan. Ya, ini masih terjaga di suhu 85 derajat. Oke, pas. 85 derajat sudah dipanaskan. Sip. Untuk menuangkan air ke dalam kopi, kita usahakan jangan acak. Boleh kita mulai dari pinggir ke tengah, boleh juga dari tengah ke pinggir. Ada 2 mazhab. Nah, kita sekarang menggunakan mazhab dari tengah ke pinggir. Oke, dari tengah ke pinggir boleh yang menggunakan arah jarum jam, boleh juga berlawanan jarum jam dengan alasan seperti orang tawaf di Ka'bah, berlawanan dengan jarum jam dari kanan ke kiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ini aromanya sudah mulai keluar. Oke. Ini harum. Ini kopinya kopi Arabica yang diproses dengan proses fermentasi atau sering disebut wine. Nah, jadi ada aroma tapenya gitu. Setelah kita siram air panasnya tadi, kemudian kita tunggu sekitar 30 detik, baru kemudian kita break, kita aduk. Jangan diaduk dulu. Nah, jangan diaduk. Ini ada timernya, kita coba. Oke. Ini mulai dari 4, 5, 6 ya, kita hitung sampai nanti 30 detik. Itu filosofinya apa ini? Supaya kopi-kopinya ini dia terjadi kontak dengan air itu lama. Satu. Yang kedua, proses membuang karbon-karbonnya dari kopi tadi di 30 detik ini. Nah, jadi kopi yang yang sedang berinteraksi dengan air ini, dia akan terus mengeluarkan cita rasanya, taste-nya gitu. Nanti setelah 30 detik, nah ini sudah 30 detik lewat, kita mulai break. Nah, break itu kita dorong. Kalau dengan proses cupping, dia dengan didorong airnya, udaranya keluar dan aromanya akan muncul. Nah, didorong gitu. Ya. Dan yang berikutnya yang harus kita ketahui, ini yang muncul di atasnya ini adalah krema. Ini tandanya kopinya segar. Kalau kopinya nggak segar, dia nggak muncul krema ini. Nah, ini foam, microfoam dari kopi, tandanya dia kopi segar. Nah, jadi foam atau krema ini kita buang karena ini rasanya pahit ini. Kita buang dengan cara membelai. Dia kopi itu seperti wanita, dia suka dibelai. Jadi harus hati-hati betul ya. Iya. Nah, setelah dibelai, kopi tadi, bubuk kopinya tenggelam. Nah, dia baru sekarang tenggelam dan dia tetap terjadi kontak dengan kopi.
Kebanyakan dari teman-teman kita yang belum mengerti tentang bagaimana kopi yang segar itu, ketika melihat kopi yang mengapung, dia bilang kopi itu nggak bagus. Justru salah. Kopi yang mengapung dan ada kremanya itu adalah kopi yang segar. Setelah kita belai dengan sendok ataupun di break, dan bubuk kopi itu tenggelam, kemudian yang muncul adalah kremanya. Nah, ini krema. Nah, ini krema atau buih-buih kecil dari kopi yang berwarna coklat muda. Ini luar biasa. Dan kopi ini akan nikmat kita minum setelah kita tunggu sekitar 2 menit. Oke, kita tunggu 2 menit. Boleh ini langsung dihidangkan. Ya. Kalau misalnya kita suka dengan gula, boleh menggunakan gula merah atau gula putih, tapi sebaiknya minum kopi tanpa gula supaya Anda tetap sehat. Oke, sekian tips dari saya, Warung Kopi Ruko Aceh pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.